What's up guys? Di video kali ini gua rasa bakal cukup menarik karena gua lagi pengen coba buat birding pakai handphone doang. Dan ini adalah Sony Xperia One 4. Namanya agak ribet, tapi ini adalah smartphone dengan kamera yang luar biasa menarik buat kita coba birding. Dan sebenarnya birdingnya udah selesai gitu, gua udah coba. Kita ada shot juga sebenarnya on location, cuman pembahasannya mungkin agak kurang komplit di sana ya, dan kita ada sedikit accident juga yang membuat kita kurang fokus, dan makanya gue harus bikin beberapa pembahasan poin-poin yang belum gue angkat, itu gue bahas lagi di studio kayak sekarang. Tapi nggak apa-apa, tetap menarik, ada footage on location juga, hasil dari kameranya juga menarik banget. So mungkin langsung aja kita mulai buat bahas, kita start dari lokasinya dulu. Oke, halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini kita pengen nyobain, ini gue lagi ada di daerah Pantai Indah Kapuk, dan kita pengen nyoba Sony Xperia One 4. Dan ya, gue rasa di sini akan cukup menarik karena kita nyampe sini juga agak sore, jadi semoga dapat cahaya yang cukup bagus. Cuman sebenarnya gue kepo untuk pakai dia itu kita hunting birding. Walaupun di perjalanan gue mulai kepikiran kayaknya zoomnya agak sulit buat birding, tapi nggak apa-apa, nanti kita coba dulu karena dia burstnya itu bisa sampai 20 frame per second. Jadi cukup menarik, apalagi lensa telenya dengan optical zoomnya mungkin bakal menarik buat kita coba. Tapi ya jangan expect banyak dulu karena tadi ya mungkin akan kurang zoomingnya gitu kan kalau untuk keperluan birding. Tapi ya kita akan coba. Nah di sini kalian mungkin notice gue ada tempelan aneh di sini. Ini kalau misalkan kalian nonton di channel Nyanteh tuh udah sempat bahas juga impresi dari Sony Xperia One 4 ini, dan dia sangat overheat gitu ya. HP-nya benar-benar overheating banget, apalagi kalau kita lagi pakai kameranya dengan mode-mode profesionalnya. Sehingga gue pasangin ini kayak semacam magnet dan thermal pad gitu buat gue pasangin sebuah cooler gitu. Jadi ini tinggal gue colok ke USB-nya, coolernya nyala. Dan ya, dia juga di sini coolernya cukup menarik ya. Mungkin nanti kita bahas lebih mendalam lagi. Cuman yang jelas dia jadi dingin gitu kalau nyala di belakangnya sini. Jadi dia kayak pakai bahan peltier kalau nggak salah. Dan itu menarik aja gitu. Cuman nanti kita bakal coba dulu nggak pakai coolernya, dia dapat bertahan dengan baik atau enggak. Baru nanti ya biar kita memperpanjang penggunaan di sini, gue bakal pasangin si coolernya. Dan kayak yang kalian lihat ya, si magnetnya ini dia nggak terlalu nempel. Jadi ya dia kalau misalkan gue lagi nggak pakai, dia bisa tinggal gue cabut aja. Dia sebenarnya ini pakai perekat 3M, jadi ya gue sih agak ragu, tapi semoga aja dia nggak merusak HP-nya. Cuman sekarang langsung aja mungkin kita coba untuk ke spot yang enak buat foto. Oke, jadi gue dan Ska males jalan ya. Jadi kita menyewa sepasang sepeda motor listrik, skuter. Dan gue sih tadi udah nyoba sedikit sebenarnya kameranya. Dan ini prediksi gue bener kalau ternyata walaupun dia zoom ya, dia zoomnya juga optical zoom banget gitu, bagus 85 sampai 125. Cuman ya buat birding masih cukup sulit, kecuali kita dapat ada burung-burung yang mungkin terbang deket gitu ya, terbang rendah, tapi ya kayaknya agak sulit. Oke, ini cukup menarik karena kayaknya susah buat dapet birding yang memang burung-burung liar ya. Cuman di sini kayak ada komunitas gitu, mereka nerbangin parrot dan jaraknya harusnya cukup bagus buat gue ngetes birding ya. Jadi di sini bakal menarik banget. Dan ini kalian juga bisa lihat, hal pertama yang gue notice di sini yang pengen gue kasih lihat ke kalian, ini dia brightness-nya kayak cukup kuat juga. Kalian bisa lihat di situ, kelihatan nggak Ska? Kelihatan ya? Karena ya mungkin di kamera nggak terlalu ketangkep, cuman paling nggak di mata ngelihatnya tetap nyaman, walaupun di sebelah sana udah trik matahari gitu. Gue bisa lihat menu-menunya dengan jelas, dan menunya memang seprofesional kamera mirrorless Sony. Dan ya mungkin sekarang kita coba untuk dapetin beberapa footage atau foto yang menarik. Nah,
pas mulai buat motret, experience yang gue rasain itu bener-bener beda banget. Rasanya profesional banget. Bener-bener rasa mengoperasikan kameranya yang dikasih di handphone Xperia ini, itu rasanya bener-bener kayak pakai kamera mirrorless-nya Sony Alpha Mirrorless. Dan mode exposure pun di sini pilihannya banyak ya. Jadi dia secara default pas kita buka kamera, dia basicnya ya kelihatan kayak aplikasi kamera biasa aja. Tapi gua pindahin modenya itu ke shutter priority, itu juga udah masuk ke mode profesional dan UI-nya langsung berubah kayak kamera mirrorless Sony. Dan ketika udah berubah, kita juga di situ pengaturannya mirip banget. Salah satunya gue bisa pilih drive shooting-nya itu ke mode continuous high. Dan itu adalah untuk memotret 20 frame per second yang itu bener-bener mantep banget buat ngeburst, buat birding terutama yang gua pakai di sini. Dan ketika di mode profesional tersebut tombol shutter yang ada di layar juga hilang. Jadi kita mengoperasikannya pakai dedicated shutter button yang ada di jari sini gitu, yang secara fisik ada di bagian luar HP-nya. Jadi itu rasa yang diberikan, experience-nya itu bener-bener beda dengan apa yang pernah gue rasain di smartphone lainnya. Emang yang gue salut sih di sini rasa pergerakan autofokusnya ya. Gue sih sambil record screen juga, semoga ketangkep. Tapi pergerakan AF-nya tuh kayak kamera mirrorless banget gitu, proper banget. Jadi gue suka banget di sini. Cuman ya di sini udah mulai nongol warning. Jadi udah mulai overheat dan ya gue harus close dulu warningnya. Oke, gue persingkat aja. Pas gue di situ udah mulai buat birding, gue udah mulai banyak ngambil foto burst, otomatis HP-nya udah mulai overheating juga. Cuman ya ketika gue coba pakein cooler itu ternyata agak kurang efektif karena coolernya itu buat kesini kan sebenarnya ini magnetik, cuma buat kesini dia nggak bisa langsung. Kita butuh plate untuk magnetnya, plate besi ini. Cuman plate besinya sebelum gue pasang di sana itu gue kantongin di jaket ini. Dan kayaknya ini menyebabkan dia jadi banyak serat-serat dari jaket gua dan konduktivitasnya jadi kurang efisien gitu. Jadi gua ngerasain di sininya dingin, tapi di bagian yang kena HP-nya ini, bagian thermalnya itu nggak dingin gitu, kayak jadi kurang efisien. Dan memang terbukti kameranya juga jadi ada warning overheating terus. Jadi ya di situ gua agak menyesal ya, ini gua kantongin jadi kurang efisien untuk pengetesan tersebut. Cuman experience-nya itu memang tetap terasa profesional banget. Gue di situ ngejar objek burung yang bergerak dengan cukup cepat, 20 frame per second, itu buat ngejar momen bener-bener bagus banget. Dan yang gue salut, autofokusnya itu juga cakep banget gitu. Autofokusnya kelihatan, indikatornya juga kayak kamera mirrorless banget dan nggak cuma gimmick doang, bener-bener ya di foto-foto gue fokusnya itu cukup nailing the focus gitu. Apa ya bahasanya kalau di luar, gue suka digabung-gabung, tapi intinya fokusnya dapat gitu. Walaupun memang beberapa foto ketika gue burst ada yang miss fokus, tapi ya gue banyak dapat foto yang fokus tajam dan gambarnya bisa kepake, momennya ketangkep dengan baik. Dan itu gue sama sekali nggak tahu di HP lain selain Sony gitu ya, selain Sony Xperia, gue nggak tahu di HP lain itu HP apa yang autofokusnya bisa secepat itu buat ngejar momen gitu. Itu bener-bener kerasa cakep banget. Nah, kalau kita udah ngambil fotonya, dia juga menarik banget ketika kita ngambil fotonya di mode burst ya. Kalau kita masuk ke galeri, kalian bisa lihat di sini. Gua back dulu nih, buka video. Nah, kalian bisa lihat, ini menarik banget. Foto burst itu dijadiin ke dalam satu foto gitu, satu bentuk foto. Jadi kita nggak kelihatan numpuk banget di galeri. Kalian bisa lihat di sini ada kayak angka jumlah fotonya gitu. Dan ini ada yang sampai 134 foto dalam sekali burst pakai HP gitu ya. Dan kita lihat aja di sini fotonya. Jadi ini yang menarik, kalau kita pakai mode burst, kita tinggal buka aja dan di situ kalian bisa lihat ini bisa di scrubbing udah kayak video gitu. Kita bisa lihat momen mana yang kira-kira paling mantep gitu kan. Misalkan ini contoh aja ya, gue scrubbing, lihat momennya yang kira-kira paling bagus. Mungkin scrubbingnya kadang agak isu ya, mungkin ini karena berat juga. Tapi ya kalian bisa lihat, ini udah kayak hampir kayak video gitu buat nyari momennya. Nih, ini kayaknya cakep banget. Gue mungkin lihat gambarnya cukup tajam atau enggak. Oke, di situ cukup kena motion blur. Ya di sini burungnya agak jauh juga sih ya. Tapi ya ini buat contoh aja, misalkan
Di sini gue suka misalkan dengan gambarnya kayak gini. Yang ini mungkin contoh aja gitu ya, walaupun di sini masih ada motion blur sih, tapi ya ini ngasih contoh aja. Begitu gue udah suka, kita bisa pilih. Ini kan udah spesifik di satu foto tertentu, gue tinggal pilih share, lalu gue masukin ke Lightroom biasanya, dan kalian bisa lihat di situ ada logo Lightroom. Gue tinggal pencet aja Lightroom-nya dan dia langsung masuk ke Lightroom gitu. Cuman ya tadi pilihnya, coba pilih yang memang momennya framingnya paling pas, gambarnya paling tajam juga, fokusnya yang memang dapat juga. Tapi ya kalian bisa lihat dengan burst kayak gini, pilihannya limitless banget gitu, bener-bener banyak banget foto yang bisa kita pilih. Lalu kita lihat foto-foto yang lain juga. Ini kan yang 140 foto. Kita lihat ke bawah, ini banyak juga nih, ada yang 107. Nah kayak gitu ya, banyak foto-fotonya yang bisa kita pakai. Cuman yang ini kayaknya agak susah ya, nggak begitu kepake. Tapi ya kurang lebih kayak gitu. Ini mungkin nih ada 56 gambar, ini kelihatan cakep gitu kan fotonya. Nah ini pas burungnya mulai terbang, dia dari tiang lampu jalanan gitu, dan momennya dapat semua. Kayak di sini maksudnya kalau kita burung terbang, kita pakai HP doang gitu yang shotnya sekali atau yang burstnya nggak terlalu banyak, ya momennya nggak sebanyak ini yang kita tangkap. Dan ini momennya banyak banget tuh, gue bisa, dia ngepak sayapnya tuh berubah gitu. Selera gue aja, gue mau pakai yang mana gitu buat gue posting. Dan kalau udah suka, gue tinggal pilih share, gue masukin ke Lightroom dulu, karena memang gue akan retouch dulu di Lightroom gitu. Nah, kira-kira kenapa sih gue retouch dulu di Lightroom? Ya biasanya memang hasil dari kameranya itu menurut gue masih agak kurang ya dari segi warna dan semacamnya. Apalagi ini dari handphone juga. Ini gue akan kasih lihat aja. Ini di Lightroom salah satu contohnya. Ini kayaknya fotonya dari yang tadi juga nih, dari yang tadi gue kasih lihat. Ini kalau kita lihat aslinya, gue akan balikin ke version originalnya. Nah aslinya kayak gini. Dia agak gelap, lalu ya gambarnya mungkin kurang appealing, walaupun sebenarnya sih warnanya yang ketangkep udah cakep banget ya. Apalagi di sini memang kalian juga bisa lihat potensi ketika dieditnya tuh kayak kamera banget. Ini gue akan pencet auto dulu, biasanya gue pencet auto untuk menyesuaikan exposure-nya. Ya kadang gue suka, kadang nggak suka. Kalau nggak suka ya gue tweak lagi, tapi biasanya udah cukup bagus. Gue pencet auto dulu, oke, dia agak terang, lalu gue ubah. Mungkin di sini gue agak kontrasin biar warnanya lebih pekat, tapi jangan terlalu jauh juga. Exposure-nya mungkin agak ketinggian, gue kurangin sedikit gitu ya. Lalu gue juga bisa untuk main ke efek. Nah ke efek ini gue bisa naikin clarity-nya biar dia kelihatan lebih tegas, lebih kenceng. Dan sebenarnya karena ini dari handphone ya sensornya juga kecil gitu kan. Ini kalau kita zoom banget, kita pixel peeping, dia gambarnya nggak begitu tajam. Ini kalian bisa lihat. Nah gambarnya agak blurry gitu, walaupun gue tahu ini fokusnya cakep banget. Dia fokus ke bola mata si burungnya, bener-bener sebagus itu. Tapi ya kalian bisa lihat gambarnya nggak terlalu tajam, dan biasanya gue akan coba naikin di detail. Gue coba sharpeningnya gue naikin, dan kalian bisa lihat. Nah dia akan memproses untuk membuat gambarnya tuh kelihatan lebih tajam gitu di matanya, dan intinya di objeknya akan kelihatan lebih tajam. Walaupun dia sebenarnya artificial, jadi lebih kelihatan agak nggak setajam kamera mirrorless juga, tapi di sini kelihatan lebih oke gitu. Nah di sini padahal framingnya nggak gua cropping ya, framingnya memang framing utamanya udah kayak gini, cuman ya karena sensor HP juga kita nggak bisa expect kayak mirrorless juga. Cuman begitu kita ke ukuran normal, nah kayak buat post Instagram, kalian bisa lihat cakep banget gitu ya. Lalu salah satu pembeda juga kalau kenapa gue masukin Lightroom kayak di foto yang ini nih, yang gelap. Nah ini kalian bisa lihat cukup appealing gitu, warnanya cukup keluar, ada biru-birunya, udah lebih cahaya, lebih gelap juga, senja-senja gitu. Tapi gambar asli yang ketangkep warnanya nggak begitu. Kita lihat warna aslinya, ini versionnya gue balikin ke original. Nah aslinya ketangkep gambarnya kayak gini. Dan ini juga menunjukkan betapa powerful gitu gambar yang diambil, karena kita balik ke originalnya, kita lihat dengan teknik editing yang sama, gue pencet auto dulu, dia udah mulai keluar warnanya gitu kan. Exposure-nya agak dinaikin, kita bisa lihat di exposure-nya agak naik gitu ya. Dan yang menarik memang kalau di Lightroom HP sekarang ini, kita kalau di masking udah bisa object selection ya, select subject, dan nanti dia detecting, harusnya dia detecting si burungnya langsung ke detect,
luar biasa software sekarang. Dan di sini gue bisa naikin lagi light-nya. Khusus di burungnya aja gue bisa naikin exposure-nya. Kalian bisa lihat warnanya lebih nongol. Cuman kalau lebih terlalu ekstrim ya kalian bisa lihat rusak juga ya. Jadi kita fine tune aja yang kira-kira tuh udah lumayan enak gitu. Nah udah gitu kita mungkin naikin kontrasnya juga, naikin sharpness juga, dan clarity yang biasanya cukup berasa gitu ya dari segi warna. Dan kalian bisa lihat gambar ini cakep banget, udah buat diposting tuh udah oke banget. Cuman kayaknya agak terlalu terang ya, jadi agak kurang natural juga. Gue pengen rasanya tetap natural ya, mungkin exposure-nya gue akan fine tune agak gue kurangin juga. Nah jadi birunya ya kelihatan dikit aja gitu, tapi ya udah cakep banget gitu dibanding originalnya yang gelap banget kayak gini, warnanya nggak kelihatan dan langsung bagus gitu. Gua suka banget gitu. Dan ya udah kalau udah begini kita tinggal, ini gambar udah jadi gitu kan, dilihatnya udah appealing. Untuk aspek rasio apalagi untuk orang yang previewnya di HP doang di Instagram, ini udah cakep banget dan udah tinggal gua upload ke Instagram. Dan kalian bisa lihat, buat beberapa teman-teman mungkin udah lihat di Instagram gua hasil foto-fotonya. Itu cakep banget. Lalu selain itu pas di sana ya mumpung sempet juga gue ada ngambil sedikit sampel video juga, dan menurut gue videonya agak nggak masuk akal gitu ya untuk sebuah smartphone. Emang nggak bisa dibandingin, beda dengan kamera mirrorless, beda gitu, dynamic range-nya beda, ketajaman juga beda, tapi untuk sensor ukuran kamera smartphone itu bagus banget, gambarnya cakep, dynamic range tinggi karena gue juga memang pakai modenya itu di 4K HDR, jadi dia memang berusaha menangkap dynamic range setinggi mungkin, tapi proper, gambarnya cakep banget, exposure terjaga dengan baik gitu kan, highlight dan shadow itu even, nggak even banget juga tapi tetap ada kedalaman, tapi cakep gitu, dynamic range bagus ya, silahkan kalian nilai sendiri. Yang jelas videonya itu mantep banget, bener-bener out of this world gitu ya kalau bahasa orang luar. Dan di situ juga gue ada ngambil sedikit videonya, gue manfaatin gimbal punyanya Zhiyun. Soalnya yang gue notice di sini ada mode stabilization, cuman ketika gue aktifin mode stabilizationnya dia ternyata ada cropping yang cukup dalam. Nah gue takut sensornya mungkin nggak kepake semua, sayang juga padahal dia sensornya udah ukurannya kecil gitu kan, sensor kamera HP. Jadi gue stabilizationnya gue off untuk ngetes kualitas maksimal dari keseluruhan sensornya, dan gue ngerekamnya di HP-nya ini pakai gimbal tadi gitu. Gue minjem gimbal punyanya Zhiyun, dan yang gue lihat kualitas yang dihasilkan cakep. Ya balik lagi gue sih nggak mau ini ya, nggak mau nge-state gimana ya, silahkan kalian nilai sendiri aja. Harusnya kelihatan dari video yang kalian tonton. Oke, jadi kayak gitu. Buat birding cakep, buat video udah oke juga. Cuman tadi mungkin isunya sedikit dari segi overheating aja gitu ya. Walaupun ya beberapa kali gue masih coba untuk pakai si coolernya, gue rasa cukup membantu, cuman tidak maksimal gitu karena tadi pas gua kantongin ada serat-serat baju jadi kurang konduktif. Dan ya tapi so far kesimpulan ini adalah kamera HP terbaik yang pernah gua coba. Mungkin ada beberapa catch ya, salah satu yang paling besar tadi itu dari segi overheatnya. Lalu yang gua rasain sebenarnya dia kalau pakai shutter speed tinggi, entah di video entah di foto, itu ada sedikit pengurangan kualitas dibandingkan kalau pakai shutter speed rendah. Cuman ya gua belum bisa memastikan itu sih, itu sedikit yang gua rasain aja, tapi mungkin kedepannya next kita tes lagi. Cuman ya overall untuk birding sebagai konten utama di video ini ya, pembahasan utama kita, udah cakep banget selama burungnya bisa cukup deket dengan kita. Tapi buat ngejar momen, HP ini cakep banget. Cuman masih banyak yang belum gue explore di HP ini. Kayak untuk kamera aja dia punya banyak ya. Dia punya yaitu aplikasi buat foto, dia punya Video Pro juga buat videonya lebih oke lagi. Kita buat tes videonya itu pakai aplikasi Video Pro, tapi dia ada juga Cinema Pro gitu kan buat penggunaan yang agak berbeda lagi. Dan ya masih banyak yang bisa kita explore. Silahkan kalau kalian kepo pengen kita bahas apa dari Sony Xperia One 4 ini, tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa cobain kayak gitu sebelum HP ini gue jual lagi gitu ya, karena harganya memang cukup lumayan. Tapi itu overall experience-nya luar biasa buat birding ini, gue suka banget.
hasil yang diberikan itu cakep banget, stunning. Itu bikin Instagram gue lumayan rame lagi ya, dari segi komen dan likes-nya lumayan gitu kan dibanding sebelum-sebelumnya. Dan ya bener-bener gue terkesima dengan apa yang bisa ditawarkan oleh kamera HP Sony Xperia One 4 ini. Oke, itu aja pembahasannya soal kamera aja. Gue nggak bahas soal overall HP-nya. Gue juga nggak pakai jadi daily driver gue, tapi kameranya luar biasa. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga menghibur. Semoga bisa jadi referensi juga buat teman-teman. Semoga bisa jadi informasi tambahan juga yang mungkin bermanfaat buat teman-teman semua. Dan ya, itu aja. Gue belibet banget ya akhirnya ya. Tapi itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.